Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita memasuki Minggu Paskah ketiga pada hari ini. Kita masuki dalam suasana ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 246. 246 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita menyesali dosa dan kesalahan kita, karena Tuhan yang Maha Pengasih selalu memberikan berita tentang kasih kepada kita, tetapi kita belum sempurna untuk melaksanakan kasih Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, kembali anak-anak-Mu datang pada hari kemenangan Tuhan ini. Kami siap untuk senantiasa menerima sabda-Mu, kami siap untuk senantiasa menerima perintah-Mu. Tetapi saat ini kami bersama-sama menyadari akan kesalahan kami, akan dosa kami yang selalu kami lakukan. Kami dengan kerendahan hati kami Tuhan mohon pengampunan-Mu. Dan kiranya Tuhan yang menyucikan kami dan kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Penyesalan
dari Kidung Jemaat nomor 32 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Saudara sekalian, kita bersama-sama akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang pada ibadah ini kita terima dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 19 yang demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dari Tuhan, dan bersama-sama mari kita sanggupi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 445. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua.
Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdoa untuk mohon pertolongan Tuhan dalam kita menerima sabdanya. Saya hantarkan. Bapa di dalam surga yang penuh kasih, kembali anak-anak-Mu datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Mohon kiranya Tuhan bersabda bagi kami. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu sapaan Tuhan yang membuat kehidupan kami semakin dekat pada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami, tuntun kami dalam kami menerima sabda firman-Mu. Roh Kudus yang menuntun dan menguasai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menerima firman Tuhan yang pada ibadah ini saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 31. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 31 yang demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami selalu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi barang siapa," saya ulang, "tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, dan 3 tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak melihat mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?' Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendapati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya.
tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Demikian Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu ketiga Paskah ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa dekat dengan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi yang sehat. Barangkali mungkin saat ini ada yang sakit, kiranya Tuhan senantiasa menjamah dan segera pulih kesehatannya. Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini kita beri tema, yaitu mengenal Tuhan dalam karya kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh bertanya, sebetulnya sudah berapa lamakah masing-masing kita itu mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman? Kemudian pertanyaan selanjutnya, sungguh-sungguhkah kita mengenal Tuhan Yesus, Tuhan kita? Kemudian seberapa jauhkah pengenalan kita kepadanya dibandingkan dengan pengenalan para murid Tuhan yang pada saat itu juga betul-betul mengenal Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kita dimengertikan tentang dua orang murid Tuhan Yesus yang pada saat itu menuju ke Emmaus. Dua murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus ini memiliki pengetahuan yang lumayan tentang Tuhan mereka. Mereka memiliki pengharapan kepada sosok Yesus sebagaimana pengharapan Yahudi terhadap datangnya Mesias pada ayat yang ke-21. Jadi pengetahuan mereka tentang Yesus sudah tidak diragukan lagi, karena memang mereka juga ikut bersama-sama dengan Tuhan dalam pelayanannya, di dalam pergumulannya, dan juga mereka mengalami sendiri mujizat-mujizat Tuhan yang memang pada saat itu menjadi bukti bahwa mereka tahu tetapi juga lebih mengenal tentang siapa Tuhan mereka. Mereka juga punya pengalaman yang baru, yaitu mengenai kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan mereka, yang mereka dapatkan dari para perempuan yang pada saat itu mengunjungi kubur Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pun dalam perjalanan menuju ke Emmaus sudah mengungkapkan kepada kedua orang murid ini. Tetapi ternyata mereka belum mengerti siapa yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Ternyata saat itu mereka hanya memiliki pengetahuan tanpa menyadari maknanya. Nah, ini yang penting dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih penting ketika kita mengerti dan mungkin kita lebih berpengetahuan di bidang apapun, tetapi tidak
mengerti maknanya. Sama halnya bagi dua orang murid ini. Sehingga pada saat itu Yesus terpaksa menguraikan kembali kepada mereka tentang penderitaannya, tentang kesengsaraan sampai dengan kematian dan kebangkitannya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa mereka tidak mengenal Yesus pada saat itu? Padahal mereka muridnya, mereka dekat, mereka selalu bersama-sama dengan ke-12 murid Tuhan. Di Injil Lukas ini, Lukas menyatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, bukan mata secara lahiriah, tetapi mata iman mereka. Apa yang menghalangi? Ada dua hal yang disebutkan oleh Lukas. Yang pertama adalah rasionalitas mereka, sehingga peristiwa kebangkitan tidak mereka terima dengan akal sehat mereka. Mereka masih seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Akal sehat mereka, rasio mereka tidak bisa menerima orang mati bisa hidup kembali. Terlebih ini ditujukan kepada guru, kepada Tuhan mereka. Saudara sekalian, sesuatu yang menghalangi yang kedua adalah perasaan putus asa yang begitu mendalam sehingga tidak dapat mengenali Tuhan. Satu hal yang pasti, Tuhan dengan sabar membimbing mereka sampai kepada kesadaran. Mereka kenal kembali, mereka dipulihkan kembali, bisa melihat yang ada dan bercakap-cakap dengan mereka adalah Tuhan mereka. Dengan kesabaran, Tuhan tidak marah, Tuhan dekat dengan mereka. Dan inilah yang kemudian yang dilakukan oleh Tuhan ketika akan makan malam. Tuhan memperagakan ulang perjamuan akhir bersama dengan para murid, mengambil roti, mengucap berkat, dan kemudian memberikan kepada murid-muridnya. Pada saat itu juga diperagakan oleh Tuhan Yesus kepada dua orang muridnya tadi, sehingga mata mereka kemudian terbuka. Hati, iman mereka dipulihkan kembali untuk melihat Tuhan yang memang benar-benar sudah bangkit. Nah, dengan hal tersebut, saudara sekalian, apa yang kemudian mereka lakukan? Karena pada saat itu, setelah selesai Tuhan Yesus memberikan roti kepada dua murid itu kemudian ingat Tuhan Yesus hilang dari tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka sepakat kembali lagi ke Yerusalem untuk menerima perintah Tuhan selanjutnya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kita belajar firman Tuhan melalui perikop ini, kita dimengertikan sekarang bahwa ternyata setiap orang beriman, betapapun dekat dengan Tuhan, itu sesekali waktu sering, bahkan juga lupa, tidak ingat, dan sesekali waktu juga tertutup mata imannya ketika melihat Tuhan. Oleh karena itu, melalui pewartaan saat ini, mari bersama-sama kita orang beriman, kita lebih mengenal Tuhan secara mendalam. Memang saat ini ada sesuatu yang menutup mata kita sehingga kita lupa kepada Tuhan, sehingga kemudian kita terasa jauh dari Tuhan.
sesuatu itu adalah virus corona. Kalau kita boleh jujur, dalam keseharian kita yang selalu kita sebut hanya corona, 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 dan corona. Kita lupa untuk menyebut nama Tuhan. Lah bagaimana kita bisa hidup senang, sukacita, kalau yang kita sebut setiap hari, setiap saat adalah sesuatu yang membuat kita panik, yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut. Kita justru akan lebih parah. Mari setelah kita dimengertikan oleh Tuhan dengan peristiwa ini, kita sekarang akan menyebut nama Tuhan senantiasa di setiap saat. Di saat kita bekerja, berkarya, berpelayanan, di saat kita berhubungan dengan saudara-saudara kita yang lain, sebutlah nama Tuhan di dalam hati saudara. Jangan menyebut nama-nama yang senantiasa membuat kita semakin takut, membuat kita semakin cemas. Tapi sebutlah nama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa meluputkan kita, mengeluarkan kita, dan memberikan jalan keluar kita yang terbaik dan menenteramkan. Oleh karena itu, mari saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat GKJ Sumber Agung yang dikasihi, yang saya sayangi, kita senantiasa menyebut nama Tuhan, mengenal lebih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengerti akan lini-lini kehidupan kita setiap saat. Dengan demikian, kita dimampukan untuk tegar, untuk selalu bersemangat. Demikian pula dalam kita bekerja, beraktivitas, juga senantiasa disemangati oleh kasih Tuhan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa mengingatkan kami agar kami hidup dan menjalankan kehidupan pemberian-Mu ini dengan penuh sukacita dan selalu menyebut mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman bagi kami, Engkau telah menguatkan iman kami, dan saat ini kami akan berupaya, berusaha selalu mengenal Tuhan lebih dalam, agar ada sukacita dalam kehidupan kami di saat COVID-19 ini. Tuhan yang penuh kasih, kami mohon berkat-Mu untuk jemaat kami GKJ Sumber Agung. Mohon Tuhan hadir setiap saat, terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini butuh pengharapan, butuh kepastian, dan sedang dalam kecemasan. Kami mohon Tuhan hadir, menyemangati, Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam kehidupannya, sehingga jemaat Tuhan dimampukan untuk berbalik arah, hanya senantiasa menyebut nama Tuhan dan mengagungkan, memuliakan nama Tuhan dalam setiap kondisi. Terlebih yang saat ini saudara-saudara kami sedang sakit, mohon Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa hadir. Para orang tua kami yang sudah secara fisik sangat lemah dan selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan juga hadir, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Secara khusus Tuhan, saat ini kami boleh berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, Bapak Kumardi di wilayah 1, 2.
Mohon Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan dan semangat agar penyakit yang saat ini diderita bolehlah segera dipulihkan kesehatannya melalui tim medis maupun pelayanan dari keluarga. Tuhan beri semangat untuk Bapak Kumardi ini bisa kembali pulih seperti semula untuk menunaikan tugas-tugas dan kewajibannya. Begitu pula saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang saat ini juga sedang sakit. Mohon Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan sampai dengan Tuhan berikan kesembuhan di akhirnya nanti. Terlebih Tuhan, kami selalu tidak henti-hentinya mohon Tuhan memberkati, memberikan kesehatan bagi tim medis, dokter, perawat, karyawan di rumah sakit maupun puskesmas. Kami juga mohon Tuhan berikan kesehatan untuk sukarelawan, anggota TNI Polri, dan semua saja saudara-saudara kami yang pada saat ini berkomitmen untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan berikan kesehatan yang prima dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka, sehingga nama Tuhan semakin diharumkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap majelis gerejamu, komisi yang ada, yang pada saat ini karena situasi yang tidak mendukung, beberapa di antara kami harus berhenti dalam menjalankan program kegiatannya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong. Tuhan juga memampukan setiap pejabat gerejawi di GKJ Sumber Agung ini bisa bersikap dengan situasi yang seperti ini. Terutama sekali Tuhan, kami juga berdoa, betapapun kondisi kami juga belum bisa ditentukan sesuai dengan program kerja kami, tapi biarlah pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendesak bisa kami jalankan, terkhusus untuk saudara-saudara kami dari Komisi Diakonia yang selalu menyalurkan tali kasih dari gereja ke warga Parimatan. Kami mohon Tuhan memberkati agar setiap kami boleh senantiasa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga-keluarga kami yang sampai saat ini kami masih beribadah di dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami semua. Kami serahkan bangsa dan negara kami, juga dunia di dalam memerangi COVID-19 ini. Tuhan memampukan dan Tuhan menyehatkan kami semua. Yang sudah terpapar, Tuhan izinkan untuk kembali pulih dan hidup menjalankan kehidupan lagi. Biarlah semuanya itu bukan menjadi kecemasan bagi kami, tapi kami selalu berharap hanya kepada Tuhan. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Dan persembahan pada saat ini akan kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 417. 417 kita nyanyikan bait 1 dan 8 untuk mengiringi persembahan. Sir
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, betapapun situasi kami sulit, tapi Tuhan senantiasa memotivasi kepada kami untuk senantiasa berpersembahan. Berkati seberapapun yang terkumpul persembahan ini, agar kami juga mampu secara bijaksana menyatakan persembahan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni akan dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengakhiri kebaktian ini dengan menyanyikan kidung pengutusan nomor 413. 413 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.